Alhamdulillah, pada kesempatan siang ini kita bisa melanjutkan kajian dari kitab Sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karya Imam Nawawi yang temanya berkaitan dengan Syama'il Muhammadiyah. Kalau di bukunya diberi judul Sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dua pertemuan, baik pertemuan pekan lalu dan dua pekan lalu, tema bahasan kita fokusnya pada bahasan yang berhubungan dengan eh, bagaimana kita mengenalkan secara singkat, meskipun sederhana, apa itu yang namanya eh, syama'il. Karena tema tentang syama'il ini sebenarnya berhubungan dengan dua hal, sifat fisik dan akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bisa berkaitan dengan fisiknya dan akhlaknya. Dan waktu itu juga seperti yang ada dalam catatan kaki di buku ini, dikenalkan juga yang berkaitan dengan eh, penulis Syama'il pada era di masa silam, yaitu ada Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala yang secara khusus disebutkan dalam catatan kaki buku ini. Nah, kita akan melanjutkan bahasannya dari buku ini. Kita lihat kembali, kalau di buku terjemahnya di halaman 58, di bahasan sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, kalau sudah kita pahami pembahasan sebelumnya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya sifat fisik dan akhlak yang menjadi kekhasan beliau, kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu menjadi keistimewaan yang ada pada sosok yang kita cintai bersama, yang sangat kita muliakan. Nah, kemudian sekarang kita coba masuk kepada beberapa ulasan yang disampaikan oleh Imam Nawawi. Seperti yang pernah kita sampaikan, bahwa ketika di sini disebutkan sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian di catatan kaki disebutkan ada karya Imam Nawawi yang namanya Syama'il Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kalau kita ingin mengenal lebih dekat, ingin mengenal lebih jauh, di antara referensi yang disarankan adalah Syama'il Muhammadiyah karya Imam Tirmidzi. Yang ini bisa dimanfaatkan, bisa dibaca, dan ada versi terjemahnya, bahkan ada syarahnya, ada penjelasannya. Sehingga ulasan lebih lengkap nanti silakan baca di buku Syama'il karya Imam Tirmidzi. Yang disajikan oleh Imam Nawawi di sini adalah ulasan yang relatif singkat. Dan seperti halnya yang sudah pernah kita bahas pada pembahasan sebelumnya, bahwa buku Imam Nawawi ini adalah buku ringkas. Jadi bukan buku dengan ulasan panjang lebar, luas, bukan. Ya, bukunya ringkas, tebalnya 140-an halaman. Kemudian dalam buku ini juga beberapa ulasan disajikan selain ringkas tapi sistematis. Nah, sekarang kita masuk ke bahasan apa saja sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fisik maupun akhlak. Begini, sebelum lanjut, dalam bahasa Arab, sifat itu digunakan untuk dua hal, yang mungkin agak sedikit berbeda dengan bahasa Indonesia. Kata sifatun dalam bahasa Arab, yang jadi bahasa Indonesia sifat, itu digunakan untuk dua hal. Yang pertama untuk menggambarkan fisik. Jadi kalau kita menceritakan ini rambutnya, tinggi badannya, warna kulitnya, nah itu masuk dalam bahasan sifat. Dinamakan sifat khalqiyah, sifat fisik. Nah itu yang berkaitan dengan yang pertama. Yang kedua adalah sifat khuluqiyah, sifat yang berkaitan dengan akhlak. Ya, sifat khuluqiyah ini adalah sifat yang berhubungan dengan akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya beliau orang yang sabar, dia orang yang sangat peduli
bukan cuma pada fakir miskin, tapi juga yang lainnya. Entah itu yang sakit, ada yang meninggal, ditimpa musibah, dan ulasan-ulasan lainnya. Nah, itu masuk juga dalam bahasan sifat. Jadi dua-duanya. Nah, yang ada di halaman atau di hadapan kita ini, sifat yang disajikan adalah sifat fisik. Maka kita coba lihat sama-sama di sini, apa saja ulasan yang berkaitan dengan sifat fisik ini. Kita lihat di sini, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak terlalu tinggi dan tidak pula pendek. Jadi bukan orang yang jangkung tinggi, yang sangat tinggi sekali, dan juga bukan orang yang pendek. Ukuran tinggi dan pendek ini tentu acuannya adalah masyarakat Arab saat itu, orang Arab pada umumnya. Sebab bisa jadi ketika kita alihkan ke negara lain atau ke bangsa lain, ke masyarakat lain, kondisinya bisa berbeda. Misalnya ke Indonesia. Kalau kita menyebut tinggi dan pendek, tentu ukurannya ukuran orang Indonesia. Bisa jadi ada yang sudah lumayan untuk ukuran orang Indonesia, tapi untuk ukuran orang Arab ternyata belum terlalu tinggi. Untuk ukuran kita, perasaan sepertinya sudah tinggi. Nah, ini kenapa yang menunjukkan bahwa tinggi dan pendek itu acuannya adalah apa yang umum di masyarakat Arab saat itu. Kemudian yang berikutnya, tidak terlalu putih dan tidak pula coklat. Sebelum lanjut, kita bisa lihat di sini di catatan kaki nomor 53, diberi keterangan perawakannya ideal. Jadi ideal yang ada pada orang-orang saat itu inilah yang ideal. Dengan tinggi, dengan postur tubuh yang ideal. Kemudian ketika diberi keterangan tidak putih dan tidak coklat, maksudnya warna kulitnya, lalu kemudian apa? Warna kulitnya putih tapi kecoklatan. Bukan putih yang sangat putih. Dan juga bukan coklat yang kemudian sangat coklat, bukan. Tapi putih yang kecoklatan. Dan dihiasi dengan sedikit warna kemerahan. Ini warna kulitnya. Kemudian rambutnya, nah ini sekarang kita pindah ke rambutnya. Tadi postur tubuhnya, tinggi pendeknya, postur tubuhnya ideal, dari sisi tinggi badannya. Yang kedua, warna kulitnya bukan warna kulit yang sangat putih, juga yang sangat coklat, tapi putih kecoklatan. Ada kemerahannya. Kemudian, yang berikutnya adalah rambutnya. Rambut Nabi SAW seperti apa? Nah, dijelaskan di sini rambut Nabi SAW tidak keriting dan juga bukan yang lurus. Jadi, bukan rambutnya yang keriting dan juga bukan yang lurus. Nah, kita bisa lihat di sini catatan kakinya. Rambut beliau tidak keriting dan tidak pula sangat lurus dan lembut, tapi pertengahan di antara keduanya. Ya, kadang kita biasa membahasakan ikal. Jadi, bukan rambut yang keriting, tapi juga bukan yang lurus. Tapi di antara keduanya, biasa kita menamakannya ikal. Ini yang ketiga. Poin ketiga berhubungan dengan rambutnya. Jadi kita lihat lagi, ini fisiknya. Kemudian poin berikutnya, saat meninggal. Jadi ketika Rasul SAW wafat, yang pembahasannya sudah kita sampaikan pada pembahasan beberapa pertemuan silam, bahwa Nabi SAW wafat pada hari Senin, bulannya Rabiul Awal. Nah, ketika disebutkan hari Senin, bulannya Rabiul Awal, itu berkaitan dengan waktunya sudah dibahas di sana. Sudah dibahas sebelumnya. Nah, yang sekarang kita bahas adalah berkaitan dengan ketika Nabi SAW meninggal, bagaimana dengan rambutnya tadi? Karena bahasan terakhir tentang rambut yang tidak keriting dan tidak juga lurus. Saat meninggal, tidak ada di kepalanya lebih dari 20 uban.
Jadi ketika wafat, yang ada di kepalanya, jumlah ubannya, rambut putihnya, tidak lebih dari 20 helai. Jadi artinya sedikit sekali. Tidak lebih dari 20 helai. Untuk menunjukkan betapa eh, sedikitnya. Sehingga kalau sampai meninggal rambut Nabi SAW yang berwarna putih tidak lebih dari 20 helai, maka kita bisa mengatakan bahwa rambut Nabi SAW adalah hitam. Karena kalau tidak lebih dari 20 helai, jumlah rambut putihnya, berarti kan selebihnya hitam, dan ketika orang menilai rambut seseorang, melihat yang dominan. Yang dominan apakah hitam atau putih. Kita mengatakan, oh Bapak ini rambutnya putih karena yang dominan putih. Bisa semuanya putih, atau yang dominan putih. Rambut hitamnya sudah tinggal sedikit. Nah, sebaliknya kalau yang dominan hitam, tentu yang digunakan adalah istilah hitam. Jadi artinya Bapak ini rambutnya hitam. Karena rambut putihnya hanya cuma beberapa helai. Tidak lebih dari 20 helai. Jadi cuma sedikit. Jadi jumlahnya hanya sangat sedikit. Maka ini juga sekaligus jadi bahan muhasabah kita atau introspeksi kalau ada klaim dari pihak-pihak tertentu yang mengaku pernah mimpi bertemu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu mengatakan bahwa rambut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam warnanya putih. Tentu kalimat ini tidak tepat kalau jumlah rambut putihnya tidak lebih dari 20 helai. Bukan 20 helai, tidak. Jadi ada yang mengatakan, riwayat yang lain menyebutkan cuma belasan. Ada beberapa riwayat terkait dengan hal ini. Tapi yang jelas tidak lebih dari 20 helai. Tidak lebih dari 20 helai. Anggaplah, biar gampang, anggaplah 20 helai. Kalau ada orang rambutnya hitam, lalu ada 20 helai rambutnya berwarna putih. Pasti kita akan mengatakan tetap rambutnya hitam. Karena itu yang dominan. Karena 20 itu angka yang sangat sedikit. Sehingga tidak terlalu terlihat kalau cuma 20 helai. Dan penggunaan kata saat meninggal untuk menunjukkan bahwa inilah yang terakhir. Tidak ada lagi yang bisa mengklaim rambutnya putih. Mungkin setelah itu putih. Ya, yang kita bicarakan Rasul ketika menggambarkan Nabi Muhammad SAW adalah sampai menjelang wafatnya dan sampai dimakamkan. Setelah itu kita tidak bisa menjelaskan pembahasan berikutnya setelah wafat, misalnya setelah wafat 5 tahun bagaimana, setelah wafat 10 tahun, setelah wafat 15-20 tahun. Apakah rambutnya masih, itu tidak jadi bahasan kita. Kita tidak membahas itu. Kita membahasnya adalah rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masih hidup sampai menjelang ajal. Maka ketika kita mengatakan, dan itu yang ada pada buku-buku Syama'il, ketika kita mengatakan bahwa tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek, ya itu memang sampai akhir hayatnya begitu. Jadi tidak ada yang bisa mengklaim setelah meninggal tuh beliau tambah tinggi. Dari mana klaim itu? Sama juga dengan orang tidak bisa mengatakan setelah meninggal rambutnya putih semua. Atau mayoritas jadi putih. Yang tadinya cuma kurang dari 20 helai atau tidak lebih dari 20 helai. Terus kemudian setelah meninggal tambah putih yang jumlah rambut putihnya bertambah banyak. Nah, klaim seperti ini nggak bisa. Nggak bisa diterima karena tidak ada dasarnya. Apalagi kalau berbasis waktu. Misalnya setelah setahun rambut putihnya tambah banyak. 2 tahun, 3 tahun, atau setelah 10 tahun. Kalau masih hidup, kita dengan sangat mudah mengatakan itu. Saya bisa mengatakan rambutnya Pak Agus, rambutnya Pak Yayan, rambutnya Pak ini, Pak itu. Sekarang banyak rambut putihnya, karena kelihatan di depan mata. Saya ketemu dan saya bisa lihat.
Sekarang kok tambah banyak rambut putihnya? Saya mengatakan itu karena apa? Karena yang terlihat. Kalau yang tidak terlihat, saya nggak bisa. Yang terlihat karena memang terlihat ada di depan mata kita. Nampak jelas. Ya, nampak jelas dan bisa kita saksikan. Artinya ketika kita mengatakan rambutnya putih, rambutnya hitam, maka yang terlihat dengan jelas. Nah, selanjutnya, kemudian tubuhnya bagus. Ini penjelasan tentang kondisi fisiknya. Ini penjelasan berikutnya, tubuhnya bagus. Jarak antara kedua pundaknya jauh. Jarak antara kedua pundak kanan dan pundak kiri. Orang mengatakannya bidang. Kemudian memiliki rambut hingga kedua pundaknya. Memiliki rambut hingga kedua pundaknya. Tapi apakah selalu begitu? Lihat berikutnya. Pada satu waktu, artinya pada kesempatan yang lain, hingga 2 daun telinganya. Nah, kita lihat. Artinya, kondisi bahwa rambut Nabi SAW sampai pundak itu bukan selalu, bukan di setiap keadaan. Tapi kadang-kadang. Di satu waktu, atau pernah seperti itu, tapi di kesempatan yang lain, juga hingga 2 daun telinganya. Berarti lebih pendek lagi. Tadi sampai pundak, sekarang sampai kedua daun telinganya. Kemudian, dan di waktu yang lain hingga separuh telinganya. Nah ini, hingga separuh telinganya. Jadi, tadi sampai daun telinganya, sekarang setengah dari telinganya. Sampai separuh dari telinganya. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa ada beberapa kondisi rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah cuma ini? Masih ada yang lain. Ketika haji, beliau mencukur habis rambutnya pada saat tahallul, bahkan sampai gundul. Ini juga kondisi yang keempat. Sehingga ketika muncul pertanyaan lalu, sunnah Nabi SAW berkaitan dengan rambut itu seperti apa? Apakah yang sampai pundak, sampai daun telinga, setengah daun telinga, atau gundul? Nah, kalau untuk haji pada saat tahallul, tentu afdolnya gundul. Meskipun kalaupun tidak gundul, tetap boleh. Tapi afdolnya sampai gundul. Kemudian, Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, beliau mengatakan bahwa yang dipahami oleh beberapa ulama, dan itu yang nampak dari perilaku para ulama tersebut, bahwa tidak bisa dikatakan bahwa sunnahnya itu rambut sampai dengan pundak. Lalu yang lain tidak nyunnah. Tidak bisa dikatakan seperti itu karena pertama ada beberapa kondisi tadi. Kemudian kita lihat dari praktek yang dipahami oleh para ulama yang kita kenal iltizamnya, komitmennya terhadap sunnah Nabi SAW, mereka juga bukan orang-orang yang sengaja memanjangkan rambut sampai gondrong, sampai sepundak. Di waktu yang sama, mereka juga mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW yang lain. Dan begitu nampak keseriusan dan kesungguhan dalam mengamalkan sunnah tersebut. Nah, sehingga kita bisa memahami kenapa kita dapati ulama-ulama, termasuk ulama-ulama di zaman sekarang,
kok kita dapati ulama-ulama di zaman sekarang sulit sekali kita temukan? Saya tidak tahu, karena saya juga punya keterbatasan mengenali para ulama seluruh dunia. Tapi dari beberapa ulama dunia yang kita kenal, yang pernah saya lihat, pernah saya temui, dan ada yang kalau sekarang kita bisa lihat di YouTube, atau ada di akunnya di Instagram dan yang lainnya, banyak dari ulama-ulama tersebut yang rambutnya tidak sampai gondrong ke bahu. Kalau di Saudi misalnya ada Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, kemudian ada beberapa syekh yang lain yang kita saat itu bisa kita akses dengan cara kita hadir di majelisnya. Kemudian kalau sekarang ya kita bisa ngikuti lewat YouTube, jelas rambutnya tidak gondrong seperti itu dan dirawat dengan kondisi seperti itu terus-menerus. Meskipun ya bisa saja mungkin ada yang sesekali sampai seperti itu, tapi itu bukan menjadi kebiasaannya yang lalu dipraktikkan atau dilakukan secara terus-menerus. Demikian pula ulama-ulama dari Mesir, dari Sudan, dari Suriah, dan beberapa negara lain. Nah, selanjutnya kita lihat jenggotnya tebal. Jadi jenggotnya lebat, kemudian jari-jari tangannya besar. Kita bisa lihat di catatan kakinya. Inilah terpuji bagi laki-laki karena ia sangat keras genggamannya. Tapi maaf, dicela bagi wanita karena yang lebih pantas bagi wanita adalah lembut. Jadi kalau kemudian kita lihat jari jemari seorang laki-laki itu nampak terlihat besar dan menunjukkan kuat, itu memang cocok. Ya namanya juga laki-laki. Kalau laki-laki seperti itu cocok. Kalau kita menyebutkan kata gagah, ya gagah itu untuk laki-laki cocok. Dan satu hal yang terpuji kalau kita mengatakan, Masya Allah Bapak ini gagah, itu ujian untuk yang bersangkutan. Tapi sebaliknya, ini satu hal yang kurang terpuji ketika ada pada wanita. Misalnya kita mengatakan, nih ibu ini gagah, itu bukan pujian. Bukan satu hal yang terpuji kalau dipuji dengan pujian gagah. Kalau ibu ini lembut, ya, itu memang pantas dengan karakter kewanitaannya. Sehingga susah kalau mau kita memadukan, apalagi kalau memadukan dua sifat yang itu bertolak belakang atau kemudian nggak pas. Misalnya ada seorang wanita kemudian disifati gagah gemulai. Ini istilah yang susah digabungkan atau dua sifat yang susah disebutkan bersamaan, gagah tapi gemulai. Kalau gagah perkasa itu cocok. Nah, kembali ke sini. Kemudian kepalanya besar, artinya untuk ukuran orang yang gagah dan ukuran kepalanya juga disesuaikan tentunya. Dan Allah SWT ciptakan dengan keseimbangan yang luar biasa. Tentu akan sangat tidak pas ketika orangnya gagah tapi kepalanya kecil. Jadi sisi keserasian keseimbangannya tidak pada tempatnya. Berbeda tentunya dengan kalau orang dengan tubuhnya kecil, kemudian kepalanya ya sesuai dengan tubuhnya, nah ini juga akan pas. Kemudian juga dua tulang persendiannya, ada dua tulang persendiannya juga besar. Selanjutnya wajahnya bulat, matanya sangat hitam. Tentu yang dimaksud hitam adalah pada lingkaran matanya itu, dia sangat hitam. Nah kemudian bulu matanya panjang, ujung matanya merah. Berbulu lembut dari dada hingga pusar. Jadi kalau seandainya
dibuka pakaian Nabi SAW pada bagian dada, maka akan terlihat ada bulu lembut yang ada di dada hingga pusatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi ini juga sama menunjukkan kesempurnaan. Kemudian jika berjalan, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan dengan kuat. Jadi menggambarkan orang yang kuat dan perkasa, bukan seperti orang yang loyo, jalan terlemas, lemah lunglai, ya. Tapi jalannya seperti jalannya orang yang kuat. Wajahnya berbinar-binar laksana bulan purnama. Jadi bukan cuma fisiknya pada saat berjalan, tapi kemudian pada saat kita melihat wajahnya seperti bulan purnama, seakan-akan wajahnya adalah bulan. Indah. Nah, kemudian suaranya merdu, enak didengar. Ya maaf, ada sebagian orang suaranya nggak enak, ada yang kurang enak didengar. Tapi ada orang yang suaranya enak dan sangat enak. Dan itu kita bisa lihat dalam banyak hal. Ya paling gampang misalnya kalau kita mendengar tilawatul Quran, bacaan Al-Quran. Ada orang membaca dan masing-masing membaca dengan kemampuan maksimal yang dimiliki. Ada yang bacanya alhamdulillah ya agak enak. Ini Masya Allah, ini enak sekali suaranya, terdengar dengan jelas dan bisa dinikmati. Dan ada yang sangat enak, suaranya Masya Allah. Nah, itu ilustrasi sederhana untuk menggambarkan bagaimana suara, supaya kita bisa mudah mencerna yang dimaksud oleh Imam Nawawi di sini. Kemudian pipinya lunak. Ya, kemudian mulutnya lebar. Tadi tentu sesuai dengan postur tubuhnya. Jadi adalah sifat yang sempurna bagi kaum laki-laki. Kemudian perut dan dadanya sejajar. Perut dan dadanya, maaf. Ini berkaitan dengan adanya orang yang perutnya dengan dada tidak sejajar. Perutnya lebih maju ke depan. Yang perutnya agak maju ke depan. Kemudian kedua pundak, kedua hasta dan bagian atas dada berbulu. Jadi ada sedikit bulu di bagian pundak, kedua hasta dan bagian dada. Kemudian pergelangan tangannya panjang. Telapak tangannya lebar. Telapak tangannya lebar. Sekali lagi kita bicara tentang sosok yang badannya bukan orang yang tubuhnya kecil, krempek, bukan. Orang yang dengan postur tubuh yang ideal. Lubang kedua matanya panjang. Kedua tumitnya memiliki sedikit daging. Di antara kedua pundaknya terdapat tanda kenabian. Tanda kenabian yang dinamakan khotamun nubuwah. Khotamun nubuwah atau khotamun nabiyin. Khotamun nubuwah ini seperti kancing rumah pengantin. Atau seperti telur merpati. Jadi tanda kenabiannya secara khusus terlihat di pundaknya. Tanda kenabian yang ini pernah disaksikan oleh beberapa sahabat. Tanda kenabian tersebut. Kita bisa lihat di catatan kaki di sini. Khotamun nubuwah, stempel kenabian, tanda kenabian ialah tanda menonjol seperti daging yang menonjol yang terletak di antara kedua pundak seukuran telur burung merpati dan di atasnya terdapat bulu-bulu yang terhimpun. Ini gambaran bentuk fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena waktu yang terbatas, sementara sampai di sini dulu karena nanti pada bahasan di halaman berikutnya ini masih ada beberapa ulasan lainnya yang kita perlukan waktu yang cukup untuk menyampaikan bahasan tersebut. Demikian ulasan yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.